Oke, Bray. Kita masuk ke season selanjutnya ya. Episodenya semantik kayaknya ini banyak betul. Harus banyak. Harus banyak. Jadi gini, Bray. Kemarin tuh ada nanya sama Mas Madi tentang kalau buka coffee shop. Ya kan? Coffee shop. Oke. Ya, kalau buka coffee shop di rumah ataupun di ruko. Nah, ini aku mau tanya-tanya lagi nih. Budgetnya? Tapi sebelumnya, apa kabar nih? Baik banget. Ini banget. bukan di hari yang sama masalahnya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Kamu sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Cuma tadi kayaknya aku salah minum kopi deh, terlalu agak manis, jadi agak sedet tadi tuh di tenggorokan. Tadi nyangkut dulu, sebelum kesini ngopi-ngopi dulu. Oh, siap. Oke. Terus nanya-nanya lah lagi tentang itu tadi. Kemarin ada pembahasan itu. Aku jadi agak penasaran gitu loh. Jadi kita bisa kasih tahu teman-teman di rumah kalau baru pertama kali buka coffee shop itu seperti apa. Kan kalau dirimu nih udah real, udah pasti dan udah nyata usahanya ada dan jalan, ya kan? Oke. Pastinya teman-teman yang nonton itu lebih percaya dong. Pengen buka usaha juga ya? Mungkin lebih dipercaya dirimu ngomong daripada orang yang jago ngomong tapi tidak ada usahanya. Waduh. Anu ya, kayak pembicara gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Nah, jadi bisa dong di-share. Di-share, bisa. Kasih lihat aku dong. Ini wujudnya semantik. Kan teman-teman kemarin cuma lihat di satu sisi. Kasih lihat aku kayak turroom ya, tempat bisnis lah, tempat usaha. Bagaimana? Bisa kan? Bisa lah. Boleh kan? Nggak apa-apa diganggu lagi kan? Budgetnya juga oke. Oke lah ya. Kita solusi juga. Ya. Kalau nggak mau dikasih tahu semua nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tuh ada gambaran. Boleh? Boleh dong. Ayo. Mending keliling aja kita. Ya, kita keliling. Ayo. Jadi ginian, sebelum kita mau buka bisnis itu kita harus bentuk brandnya dulu, mau bisnis apa. Kalau misalnya mau bisnis kopi, ya udah buat lagi brandnya atau namanya. Kayak aku kan sudah ada logonya di sini, udah pokoknya setiap sudut itu sudah ada logo, tagline-nya, namanya. Jadi harus itu dulu yang dibentuk. Kalau misalnya kopi harus ada namanya dulu. Oh, ini logo ya? Ya, ini logo. Logo, baru itu tagline. Ini tagline. Jadi kayak hashtag untuk di sosial media gitu ya? Tagline itu lebih, kalau naik itu kan just do it. Ya, oke. Kalau semantik selera tidak bisa diperdebatkan. Oh, siap, gitu. Siap. Berarti jadi, dari branding, nama, dan tagline. Ya kan? Terus tempat ya? Habis itu paling. Ya, tempat. Nah, semantik ini kan berbeda nih. Berarti artinya harus menyewa ruko. Atau beli. Atau punya sendiri? Atau punya sendiri. Cuma kalau semantik? Nyewa. Ini nyewa, masih nyewa, ini ruko. Tapi buat teman-teman yang mau usaha, kalau nyewa ruko kebesaran budgetnya, buka aja di rumah. Dulu semantik juga buka di rumah ya? Di garasi? Di garasi? Ya. Di garasi. Jadi sesuai dengan budget aja. Budget aja? Jadi sesuai dengan budget aja. Kalau gitu ruko kan rates-nya kan sudah mahal banget kan, dan kalau ruko juga nyewa setahun itu sayang banget kan. Sayang banget, apalagi PPKM kayak gini. Bener. PPKM tuh kalian lebih baik nyewa, bukan nyewa, di rumah aja. Di rumah aja. Jualan di depan halaman atau di garasi. Bener. Atau naik motor gitu, atau naik mobil, ngetem di mana. Bener banget. Main manualan lah ya. Inovasi gitu. Di brandnya, di produknya lah. Inovasi di produknya dengan range harga budget itu sih, itu ya kan? Benar. Nah, ini semantik dulu nih di sini nih. Oke, karena dia di ruko. Ada pilihannya tadi kan, mau ruko atau di rumah. Lebih bagus di rumah kalau lagi PPKM. Kalau ada budget besar, sewa ruko. Apalagi bagus lagi kalau ada tempat usahanya sendiri, ya itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Jadi kembali fleksibel. Fleksibel. Yang kedua yang jelas renovasi kan. Renovasi, oke. Renovasinya di sini, kalau aku lihat standar sih, simple. Simple banget. Karena memang konsepnya semantik kan minimalis modern. Ya, ini contoh nih kalau agak geser ke sini sedikit, lampunya ini aku nggak sama kayak di tempat lain aku lihat.
Berbeda. Kalau tempat lain tuh biasanya ada yang gede atau dia tanam. Ya. Nah, ini gantung tapi sesuai dengan warna dinding putih. Terus itu lampunya kuning sih. Ya, warna lampunya kuning. Bagus. Jadi ngikutin per petak-petak gini ya. Ngikutin per petak-petak ya. Ngikutin per petak-petak. Di sini 4, di sini 2 gitu. Tetap ada penghijauan. Sedikit lah. Ya, tetap ada hijau-hijau gitu. Sedikit. Biasanya ini, itu kan kopi-kopi itu kan kaktus. Ini namanya ketapang biola. Makanya kok bilang kayak pohon apa gitu. Ternyata ketapang ya. Ketapang biola. Tapi memang ini buat di ruangan ber-AC. Oh gitu, jadi tahan ya. Oh, ini asli loh, bukan plastik. Bukan, ini asli. Beneran. Jadi disiram gitu ya. Habis itu setelah renov itu juga butuh budget yang besar ya, tergantung dari ukuran dari usahanya itu. Kalau 2 lantai ya siapkan budget yang lebih. Ya. Kayak gitu, 1 lantai ya tetap juga harus menyiapkan budgetnya. Dan di sini kan 2 lantai. Semantik 2 lantai kan, tapi separuh itu dipakai buat gudang, separuh buat smoking area, baru bawahnya indoor, ada outdoornya juga. Ya, meja barnya unik. Ini termasuk renovasi juga sih. Meja bar yang terpisah. Ya. Jarang sekali ada meja bar itu terpisah. Ini terpisah dia. Biasanya itu jadi satu. Ini aku nggak tahu idenya datang dari mana juga, ngapain juga buat kayak gini, tapi pasti ada maksudnya lah ya. Karena kasir dan untuk pengambilannya berarti ini ngambil sendiri nih tanpa dilayanin. Ada pick up here-nya. Ya. Ngambil sendiri. Baru juga dia ini kenapa besar karena ada 2 session, satu di non coffee, satunya di coffee gitu. Satu di non coffee, satu di coffee. Oh, di belakang tuh non coffee. Di depan coffee sebenarnya gitu. Oh, gitu ya. Berarti ada bar terpisah, non coffee dan coffee. Terus itu di sini kasir dan ada jual kayak apa ya, makanan snack lah ya. Belum ada makanan besar, kita masih snack. Dari teman-teman juga, teman-teman brand lokal. Oh iya, ada itu tuh. Kita masukin. Ya kayak kemasan itu juga dia merchandising juga ada. Baju juga ada gitu ya. Baju. Terus ini kalau kalian jangan kaget, ini soalnya PPKM darurat. Jadi memang tidak ada makan di tempat ya. Kursinya dinaikin semua, meja kursinya dinaikin. Dan pemilihan meja kursi sebenarnya minimalis juga, nggak aneh-aneh. Bagus sih sebenarnya. Sofa, meja bagus, keren loh. Standar sih. Standar ya. Tapi keren, bagus. Semantik itu paling pinter deh, dia campur-campurin warna ruangan itu pinter banget. Kadang-kadang harus ngikutin ada orang yang banyak banget mejanya untuk customer. Kalau aku enggak sih. Enggak lah ya, ini aja ya. Makanya aja, cukup lah. Dia ngejar banyak volume orang. Kalau di sini enggak. Simpel aja. Di sini gitu. Enggak, yang penting ada yang mau duduk, take away banyak, sudah selesai deh itu. Kalau sudah ngomongin, tadi kan sudah ngomongin renovasi nih, dari bar, sekarang ngomongin aset, Yan. Aset itu penting. Iya. Aset penting dari daerah macam-macam ya, dia bersubbab gitu ya, dari area kasir, area makanan, area non coffee, area coffee, itu beda-beda semua. Beda-beda semua, terbagi-bagi semua. Aset semuanya. Ini unik juga loh, meja barnya. Kalau aku lihat sini, kita agak ke sana deh. Ini kalau lihat kamera di bawah meja bar itu ada lampu. Sedikit lampu. Ya, lampu kuning. Jadi kayak menembus lah lampu yang di atas ini sampai ke bawah. Ini idenya kreatif banget sih. Lampu kuning. Gitu, terus dikasih koral putih. Ya kan? Simple, nggak terlalu aneh-aneh. Barnya juga hanya acian aja. Rapi, bersih, bagus sih. Minimalisir budget sih, Yan, sebenarnya. Minimalisir budget. Karena ini besar banget kan, panjang banget, jadi 5 meter lebih buat barnya. Betul. Gitu. Dan pokoknya totalnya kalau digabungin, totalnya sekitar 12 meter. Kalau barnya aja. Ada 12. Kalau dipanjangin ya. Iya. Nah, ini tadi kan
apa peralatan nih ya. Oke. Ada sesuatu yang unik. Kalau ini kan jelas nih, ada mesin kopi. Mesin kopi, Mesin grinder. kopi, grinder, ada jelas. Tapi ada satu di sini mesin yang berbeda. Bisa kasih lihat masuk ke dalam? Boleh dong. Ayo, Boleh dong. kita lihat. Ini. Mesin Masuk sealing. dong, masuk dirimu dong. Jelasin Oke. dulu. Siap. Ini mesin sealing mesin, automatic sealing mesin lah namanya. Jadi karena aku pakai packagingnya salah satu pelopor yang di Balikpapan. Ya, oke. Jadi mesin ini jadi packagingnya kayak gini. Ini betulan dicuci juga, jadi basah, baru ditutup, baru di sealing dia. Oh, iya. Jadi kayak gini dia. Kita run aja. Oh, Itu. siap. Kayak kaleng Coca-Cola gitu aja. Ya. Oke. Oh, ini yang unik ternyata, yang unik di Semantic tuh seperti ini. Itu kembali lagi ya? Tergantung dari kitanya mau packagingnya kayak gimana, segmentasinya kayak gimana. Ya, karena ini ada hitungannya juga tetap. Ada hitungannya. Ada hitungannya, listrik sampai ke kemasan itu berapa rupiahnya itu ada hitungannya. Ada hitungannya. Jadi nggak bisa asal kita mau pengenan gini, dan itu akan menentukan harga per cupnya itu berapa. Cupnya berapa. Ya, kalau Makanya naik jadi segmennya menengah ke atas. makanya Gitu. jadi segmennya menengah ke atas. Kemarin tuh menengah ke bawah, sekarang menengah ke atas. Iya. Ya, mesin, terus tetap ada blender. Ada blender ini buat non coffee. Buat non kopi gitu coffee. kan. Ya standaran lah ya, yang Standar lainnya lah. isinya di sini ya Kulkas, seperti ini. biasalah. Itu freezernya Es 2. batu. Wah, ada 2 ya. Ada 2. Wah, berarti udah tahu dong kalau freezer es batu ada 2 itu seberapa banyak pemesanan di sini. Amin. Wah, berkantung-kantung es batu ada di sini. Terus ada Ini microwave microwave buat makanan. ya Kita ada cemil-cemilan itu kayak brownies gitu. Ya. Jadi pakainya ini. pakai ini. Jadi kurang lebih itu aja ya. Kalau aja di sih. sini ya, Semantic Itu yang aja. di ruko. Di ruko. AC. AC itu Ya. termasuk kaset juga sih. Ini 2 AC. 2 AC. Baru ada speakernya. Ya, speaker lagu-lagu. Jadi kalian bisa dengerin lagu. Cuma ini saya matikan dulu sebentar biar lebih jelas suaranya. Terus itu Habis kita ngomongin tadi kan ruko. Ya. Habis ruko habis renov aset ya. Aset. Habis aset jangan lupa bahan baku. bahan baku. Bahan baku itu kan dipilih sesuai dengan segmen kalian. Kalau bisa pilih yang terbaik, yang bagus biar menunjang rasa ke produknya. Ya, dan itu menentukan harga pasar lagi. Iya benar. Menentukan lagi Karena dengan bahan baku tuh mahal banget kan. bahan baku mahal, nanti akan menentukan di harga jual per Harga jual cupnya per gitu cupnya loh. berapa, HPP-nya berapa ketemunya. Berapa ketemu nanti di situ ya. Rata-rata sih margin yang ditentukan itu biasa 60% kan. Kalau di FMB Iya, biasa betul. 60% sih rata-rata. 60%. Betul sih. Ya. Nah, kalau kalian sudah menemukan bahan baku yang baik, yang bagus, yang berkualitas dan cocok ya, dan cocok dengan kamu sendiri dan pelanggan kamu, tinggal memperhitungkan Marketingnya. Nah, ini gimana nih? Marketingnya itu penting sih. Itu brand aktivasi namanya Ya, itu. oke. Brand aktivasi itu biar dikenal, biar kita didengar, brand kita itu didengar. Jualan apa, produknya apa. Branding penting sih. Kalau dulu Semantic itu pertama kali keluar brandingannya itu ngikut acara BPN Go sama kamu Yan. Oke. Waktu yang di Dom itu. Ya, Itu pecahnya di situ Yan. Pecahnya di situ. Jadi ikut acara, ikut event-event, ikut teman-teman Bakulers di Balikpapan, di kota Balikpapan ini ya. Wah itu menunjang banget sih teman-teman kayak gitu tuh. Oke. Baru kayak IG di sosial media itu tuh penting banget. Itu penting banget ya, jualan di Facebook situ ya. Ads itu penting semuanya. Itu harus ada budgetnya. Harus ada budgetnya. Biasanya tuh saya menentukannya tuh dari 10%. 10% ya. 10% dari total semuanya itu 10% baru dimasukkan ke marketing, ke branding. Sama branding. Nah, itu hal paling Penting penting banget. Sepele, kalian tidak mau keluarkan duit padahal disitulah produk kalian dikenal. Iya, benar. Ya kan? Nah, jadi paling tidak rentetannya itu ya. Padahal rentetannya itu. Jadi nggak usah terlalu kalian tuh memikirkan harus ini, harus itu. Kadang kan mau buka coffee shop itu ribet duluan gitu. Ribet. Aku harus punya ini, harus punya itu. Harus lah, sesuaikan apa. dulu loh. Wah. Kemana arahnya. Karena nggak bisa segmen, kalau ditanya segmenmu kemana nih? Oh buat ke semua orang, itu nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak akan bisa itu.
Nggak bisa, belum Minimal. tentu nenek-nenek mau. Harus menengah ke bawah. Ya belum tahu anak bayi menengah bisa ke atas. Tuh, jadi memang harus tahu dulu range umurnya di umur berapa, atau di menengah ke atas atau menengah ke bawah. Itu sih kamu baru bisa nanti menentukan harga jual. Harga jual. Gitu kan. Tuh dapat ilmu lagi dari Semantik. Oke, ya terima kasih banyak lagi nih, aku dikasih lagi. Nanti Thank you. Izin lagi. Kita dapat konten apa lagi dari Mas Badi ya, buat kita itu di rumah selama PPKM itu masih bisa usaha atau masih bisa bertahan hidup lah ya. Bertahan hidup lah. Apa yang bisa dijual lah dari kopi. Mungkin setelah ini nanti aku akan ngerayu dia, bisa nggak sih kasih resep atau tips and triknya buat kopi kekinian jadi bisa dijual by botolan atau cup-cupan gitu. Boleh lah. Ya. Oke ya, itu aja Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Waalaikumsalam. bye.